Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang gagasan pokok yang melanjutkan minggu kemarin. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasannya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk sekarang, seperti yang tadi sudah di-share, materi bahasa Indonesia itu sendiri, di sana dijelaskan bahwa dalam sebuah cerita terdapat beberapa bagian. Ada bagiannya, cerita itu pertama ada kata, ya. Pasti dalam cerita banyak kata, ya, bahkan bisa ratusan, puluhan, bahkan ribuan dalam sebuah cerita itu. Nah, kata itu apa sih? Kata di sini ada pengertiannya. Kata adalah kumpulan huruf yang memiliki arti. Nah, huruf berarti huruf A sampai huruf Z ketika disusun menjadi sebuah kata dan memiliki arti. Nah, di sini ada contohnya, yaitu makan. Nah, makan itu berarti kan kumpulan huruf, ya. Ada berapa huruf itu? Ada 5 huruf dalam kata makan. Ada lagi kata tidur. Nah, dalam kata tidur pun ada 5 huruf, berarti itu kumpulan huruf. Nah, itu yang dinamakan kata. Nah, ada lagi dalam sebuah cerita itu ada kalimat. Nah, dalam cerita itu pasti, ya, tersusun dari beberapa kalimat karena menceritakan sesuatu. Nah, kalimat itu sendiri apa sih pengertiannya? Nah, di sini ada pengertiannya. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kumpulan kata berarti minimal ada 2, ya. Ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, di sini misalkan contohnya ayah membaca, ibu mencuci. Nah, ada 2 kata berarti kan, ada kata ayah, ada kata membaca, ada kata ibu, ada kata mencuci. Nah, masih banyak contohnya, misalkan Putri duduk, misalkan. Nah, itu juga sama, itu kalimat yang sangat singkat, ya, terdiri dari subjek dan predikat. Kalau panjang misalkan boleh. Misalkan ayah membaca buku di teras rumah. Nah, itu pun sama. Itu sebuah kalimat. Nah, jadi kumpulan kata, ya, jika dikumpulkan itu menjadi sebuah kalimat. Minimalnya ada 2 kata, ada misalkan subjek ataupun predikat. Nah, itu ada pada sebuah cerita, ya. Pasti kalian pernah membaca sebuah cerita dan di situ banyak kumpulan-kumpulan kata, ya, yaitu disebut kalimat. Nah, itu, ya. Nah, yang ketiga ada paragraf. Nah, ini yang kita sedang bahas, ya, paragraf. Jadi ketika kita menentukan gagasan pokok, itu adanya di sebuah paragraf. Misalkan, nah, kalian kemarin mencerita tentang pawai budaya, membaca cerita tentang pawai budaya. Nah, di situ ada beberapa paragraf. Nah, paragraf itu sendiri apa sih? Ya. Nah, paragraf adalah rangkaian atau kumpulan kalimat yang memiliki ide pokok atau gagasan pokok dan letak baris pertamanya menjorok ke dalam. Nah, itu paragraf. Nah, di dalam kemarin cerita di dalam buku paket yang cerita tentang pawai budaya itu beberapa paragraf. Nah, cara membedakan paragraf itu seperti apa tadi? Baris pertamanya menjorok ke dalam. Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya ini misalkan. Nah, Bapak tolong dilihat kursornya. Nah, ini yang disebut menjorok ke dalam. Nah, yang Bapak tanda ini. Nah, ini menjorok ke dalam dibanding dengan baris yang lain. Baris yang lainnya itu lurus. Nah, ini menjorok ke dalam. Nah, itu yang dinamakan paragraf. Nah, gagasan pokok adanya di mana? Gagasan pokok itu setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok. Letaknya di mana? Bisa di awal ataupun di akhir. Tergantung ceritanya seperti apa. Nah, di sini ada contoh
pada hari Minggu aku pergi ke kebun binatang. Aku pergi ke sana menggunakan kereta api. Aku pergi bersama keluarga. Perjalanan ke sana sangat menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Nah, jadi ini satu paragraf, contoh misalkan ada beberapa kalimat. Nah, kalimat yang pertama yaitu pada hari Minggu aku pergi ke kebun binatang. Kalimat yang kedua, aku pergi ke sana menggunakan kereta api. Kalimat yang ketiga, aku pergi bersama keluarga. Nah, kalimat yang terakhir, perjalanan ke sana sangat menyenangkan. Nah, jadi itulah yang dinamakan paragraf. Nah, ya, paragraf itu rangkaian atau kumpulan kalimat yang memiliki gagasan pokok. Ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan yang singkat ini, kalian insya Allah lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan kata, apa yang dimaksud dengan kalimat, apa yang dimaksud dengan paragraf. Nah, bagaimana membedakan paragraf itu seperti apa? Nah, itu tadi barisnya biasanya menjorok ke dalam, ya, baris pertamanya. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalkan kurang dipahami, boleh nanti bertanya melalui Japri ke Pak Ardi. Ya, jadi silahkan dipelajari lagi video ini. Nah, kalau misalkan kurang jelas, boleh nanti bertanya melalui Japri, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik, yang mudah diberi kemudahan dalam belajarnya. Ya, jadi semuanya lancar, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.